Perkenalkan, kami dari kelas 11 KC3 akan membuat video wawancara berita. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nikomang Adelia Trianti, nomor absen 10. Dan saya Grisela Anastasia Lena Hatun, nomor absen 12. Dan saya Zahra Nadia Rafa, absen 18. Dan saya Niputu Kirana Nindya Putri, absen 8. Dan saya Mira Munifa, absen 2. Selamat Menyaksikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di program berita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang peran perawat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan hal yang penting yang seringkali kurang mendapatkan perhatian di masyarakat. Banyak pasien datang ke fasilitas kesehatan dengan berbagai keluhan terkait organ reproduksi. Untuk mengetahui lebih lanjut, tim kami melakukan wawancara dengan salah satu perawat di klinik Permata Sudi Santi mengenai organ kesehatan reproduksi. Keluhan apa aja sih yang paling sering dialami pasien dengan penyakit kayak pada kita reproduksi itu, atau mungkin kayak pada sistem reproduksinya itu ada pembekakan atau merah-merah atau seperti Jadi yang kalau pada sistem reproduksi, kalau pada remaja itu biasanya gangguan menstruasi. Wah, itu biasanya kan gangguan hormon kayak itu. Kalau pada wanita itu mungkin untuk gangguan, sama juga gangguan hormon. Biasanya pada ibu-ibu itu yang rentan itu yang mengalami IMS itu. Biasanya mereka datang dengan keluhan saat berhubungan itu ada pendarahan dengan suaminya. Terus kita itu biasanya cek untuk pap smear, pap smear guys. Sekarang kita kerja sama dengan BPJS. Terus kalau pada laki-laki itu biasanya ada kencing mata. berarti lebih dominan ke perempuan biasanya. Ya, lebih dominan pada perempuan sih dulu guys. Siapa aja sih yang paling sering datang dengan keluhan tentang penyakit reproduksi, apakah misalnya kayak remaja atau lansia atau dewasa gitu? Pada sering sih pada remaja semuanya konsultasi untuk masalah gitu menstruasinya. Berarti biasanya yang kayak belum menikah gitu ya. Belum biasanya. Terus saya lanjutkan lagi, yaitu kapan sih waktu yang tepat untuk kita itu melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rutin, kan misalnya seperti gigi, kesehatan gigi kan kita bisa 6 bulan sekali ngeceknya, 3 bulan. Kalau ini biasanya kalau screening sih lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus ya. Mungkin setiap 6 bulan sekali, atau untuk pada remaja mungkin sebulan sekali. Karena tapi kalau misalkan tingkat pengetahuan kita udah bagus, pasti nggak perlu lagi gitu loh. Kalau kita udah misalkan kita udah tahu nih pengelolaan stres kita udah bagus, kita udah tahu terus misalnya pada sistem reproduksi itu untuk remaja mungkin penggantian celana dalam, terus tahu tentang infeksi menular seksual setiap ada pasangan. selanjutnya, kira-kira di mana biasanya perawat itu memberikan edukasi atau penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, apakah biasanya di puskesmas atau biasanya ke tempat balai desa gitu? Kalau perawat lebih bagus sih, sekarang kan udah banyak tuh media sosial, mungkin kalian bisa buat akun media sosial itu. Semakin dini sih, semakin dini kita tahu pengetahuan seks reproduksi, sistem reproduksi itu semakin bagus ya. Mungkin bisa dari media sosial kalau untuk anak remaja. Mengapa penyakit sistem reproduksi ini masih sering terjadi di masyarakat? Apakah karena kurangnya pengetahuannya atau informasinya atau bagaimana ini? Sepertinya tuh masih kurang informasinya ya, karena itu lagi kembali kan kita juga banyak jenjang faktor, banyak faktor mungkin dari segi ekonominya dia kurang, terus dia nggak sekolah jadi dia nggak tahu bagaimana kita tenaga kesehatan kan kita lebih tahu screening dini. Kalau misalkan kayak itu dah yang tadi tuh ada remaja ada sakit perut atau gimana, maksudnya dia bisa angkat ke langsung.
Dan lanjut, gimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat agar peduli terhadap kesehatan reproduksi? Cara edukasinya sih mungkin secara personal ya, tapi kan kalau personal itu kita juga harus lebih tahu. Nggak, maksudnya kalau misalnya pasien sih ujuk-ujuk kita edukasi kan kita nggak mungkin pendekatan dulu, pakai pendekatan, terus mungkin tanya-tanya kenapa bisa stres, atau bagaimana cara pengelolaan stres, kayak gitu kepada remaja. Karena kan nggak semua orang bisa terbuka sama itu dah. Kalau sama kayak itu dah, kalau pada remaja itu mungkin lebih baik kita sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kalau pada itu kita kan juga karena hanya sistem reproduksi aja yang kita bisa gini, mungkin bisa dengan pengecekan gula darah atau apa gitu. Selanjutnya, Kakak bisa berikan sedikit pesan kepada kami bagaimana cara awal untuk menjaga kesehatan reproduksi? Pesan dan kesan mungkin pelajari juga tentang sistem reproduksi, karena di sana kan kalau sudah sakit di sistem reproduksi itu kan bisa menjalar kayak gitu kemana-mana. Mungkin kalau misalkan pada anak-anak bisa pada remaja bisa mental, mengganggu sistem hormon. Kalau pada ibu-ibu IMS, seleksi seksual. Kalau pada cowok itu mungkin bisa ke mana itu. Jadi mungkin kalian harus tingkatin lagi tentang pengetahuan, misalkan agar kalian pas terjun itu ke masyarakat kalian bisa tahu dan bisa menjawab. Demikian laporan berita yang dapat kami sampaikan. Melalui wawancara ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Edukasi sejak dini serta pemeriksaan rutin sangat diperlukan agar penyakit pada sistem reproduksi dapat dicegah sejak dini. Terima kasih atas perhatian Anda. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sekian dari kami. Bye-bye.